Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para mahasiswa, Bapak Ibu, yang berada di tempat maupun berada di daerah masing-masing yang sedang menjalankan kegiatan proses belajar mengajar secara daring ataupun work from home pada masa pandemi ini. Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa tips dan trik bagaimana kita memilih atau mengetahui atau mencari sebuah referensi jurnal yang terakreditasi Sinta yang dijadikan sebagai tujuan untuk submit karya ilmiah kita sebagai pengganti tugas akhir. Sebagaimana kita ketahui, di beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 banyak mengganti atau menjadikan karya ilmiah tugas akhir atau skripsi itu diganti dengan karya ilmiah dalam bentuk paper ilmiah atau paper. Nah, oleh karena itu kita perlu mencari jurnal atau publisher atau tempat di mana kita akan mensubmit atau mengirimkan karya ilmiah kita itu untuk dipublikasikan di jurnal yang kita tuju sebagai syarat kelulusan pada jenjang S1, S2, S1 ataupun S2. Oleh karena itu hal yang pertama kita lakukan adalah kita akan mencari sebagai referensi. Sebagai contoh, di program studi sistem informasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau ada beberapa hal sebagai syarat sebagai default untuk penilaian karya ilmiahnya jika dipublish di jurnal tertentu. Misalkan jika mahasiswa dapat mensubmit atau accepted di jurnal terakreditasi Sinta 4 dan 5, 4 atau 5 maksudnya, maka secara otomatis nilai akan dikonversikan menjadi nilai B-min. Sedangkan jika mahasiswa dapat submit di jurnal Sinta 3, maka akan dapat dikonversikan menjadi nilai B ataupun B+. Nah, sedangkan Sinta 2 atau Sinta 1, mahasiswa akan dikonversikan nilainya ke dalam nilai A atau Amin. Oleh karena itu, ada beberapa hal, ada beberapa cara, tips dan trik cepatnya kita mencari sebuah referensi jurnal. Referensi sebagai untuk kita submit paper kita itu. Nah, ini sebagai pengalaman pribadi ketika saya mencari jurnal yang akan dituju, ada beberapa hal yang ingin dicari. Salah satunya adalah kita masuk terlebih dahulu ke portal sinta-ristekbrin.go.id. Nah, portal ini adalah kumpulan jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi Dikti. Nah, oleh karena itu, kita tinggal memilih, jadi kita mau kemana, gitu. Kita mau nilai apa di tugas akhir ini, apakah kita mau cukup nilai B saja, atau kita butuh nilai A, atau kita cukup C saja, atau B-min saja. Kalau B-min kita cukup Sinta 4 atau Sinta 5 gitu. Tapi kalau kita mau di Sinta 3, berarti nilai kita itu kemungkinan besar adalah B atau B+. Nah, kalau kita mau di Sinta 2 atau Sinta 1, maka nilai kita akan memperoleh nilai A atau Amin. Nah, oleh karena itu, inilah caranya. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan masuk ke portal ini, lalu di sini ada source. Nah, di source ini silahkan pilih jurnal. Nah, di jurnal ini ada banyak pilihan. Anda tinggal selera Anda mau nilai apa gitu. Jika ingin dikonversikan, di-accepted di jurnal apa gitu. Ini sesuai dengan beberapa perguruan tinggi masing-masing, sesuai kebijakan program studi masing-masing. Nah, misalkan kita ingin mencari referensi di jurnal Sinta 1 atau kemungkinan besar ini adalah jurnal nasional yang juga diindeks oleh Scopus. Nah, Scopus itu adalah pengindeks yang lagi fenomenal, yang lagi ngetren dan menjadi beberapa syarat khusus untuk kenaikan jabatan fungsional dosen. Nah, jika kita juga mau alternatif selanjutnya ada Sinta 2. Nah, jika kita milih nilai A atau Amin, ada Sinta 1 atau Sinta 2. Nah, kemungkinan besar mahasiswa akan memilih tugas akhir itu nilainya A karena 6 SKS atau 4 SKS. Oke ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin mencari sebuah jurnal atau publisher untuk mensubmit jurnal kita. Yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah yang pertama adalah waktu.
Jadi setiap jurnal itu dia punya yang namanya rentang waktu mulai dari disubmit, terus diperbaiki, setelah itu di-accepted, kemudian di-publish. Nah, kita perlu mengetahui ini dulu. Jadi semakin kadang kita terjebak pada hal-hal yang ini jurnalnya murah, ini jurnalnya gratis, tidak berbayar. Namun Anda tidak memperhatikan waktunya. Ini ternyata rentangnya lama. Dari submit ke accepted atau ke notification saja itu makan waktu 4 bulan misalkan, kan lama sekali ya. Dari notifikasi ke accepted itu makan waktu 4 bulan lagi. Berarti 8 bulan sudah yang Anda habiskan waktu untuk menunggu keputusan saja. Nah, oleh karena itu yang pertama kali menurut saya adalah waktu. Jadi Anda bisa melihat di jurnal itu nanti ada yang namanya time atau tanggal-tanggal tertentu ketika kita mulai submit sampai dengan accepted. Kita bisa mengunjungi jurnal itu dari paper-paper yang sudah publish. Nah, itu terkait dengan waktu. Mungkin kita bisa di sini ya, kita pilih Sinta 2. Saya sudah memilih beberapa jurnal untuk kita simulasikan. Ini disclaimer dulu bahwa saya tidak membandingkan kualitas isi ataupun proses review dalam sebuah jurnal, namun ini hanya sebagai contoh untuk mengambil sampel dari paper yang sudah dipublish di jurnal tersebut. Oke, kita cobakan di sini jurnal teknologi dan sistem komputer. Nah, ini kita contohkan. Nah, ini ada Sinta 2, jurnal teknologi dan sistem komputer. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Diponegoro. Nah, ini kita bisa kunjungi ya, kita bisa klik jurnalnya. Nah, di sini kita lihat yang terpenting adalah H-index juga. H-indexnya ini untuk mahasiswa mungkin tidak terlalu penting ya, H-index itu ya. H-index berapa itu, yang penting kita konversi nilainya saja. Sinta 2, Sinta 3, atau Sinta 1, atau Sinta 5, nah, itu saja. Jadi Anda tidak perlu untuk mahasiswa saat ini ya, untuk saat ini, Anda tidak perlu memperhatikan H-index ini dulu. Nah, ini untuk nanti sebagai syarat-syarat khusus kenaikan jabatan fungsional untuk dosen. Jadi mahasiswa fokus saja di mau masuk di Sinta berapa, kira-kira gitu. Nah, jurnal ini, ketika kita nanti ke URL-nya, nah ini ada website-nya, maka nanti kita akan diarahkan ke OJS atau Open Journal System atau portalnya dari Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer. Nah, jadi yang pertama kali kita lihat itu adalah waktunya. Nah, waktu itu berarti bagaimana sih? Anda tidak perlu melihat yang lain-lain dulu. Oh, ini ada Sinta 2. Nah, ketika udah dapat Sinta 2, lihat waktu ya pokoknya antara mulai submit sampai publish itu berapa lama. Jadi kita pergi saja di sini, biasanya di issues, di sini ada archive. Setelah itu silahkan pilih misalkan di jurnal atau di edisi volume 8 issues 4 tahun 2020, kita cobain ya. Nah, ini yang pertama adalah berkaitan dengan waktu. Di sini sudah banyak nih, ada PDF-nya. Nah, ternyata di sini kalau jurnal ini, jurnal JT Siskom ini langsung dituliskan di list dari paper yang terbit itu. Jadi kita tidak perlu membukanya. Dari sini kita sudah mengetahui waktunya ini. Ini receive-nya tanggal 13 Desember 2019. Revisinya 5 Juni. Nah, accepted 4 Juli. Nah, publish-nya 31 Oktober. Nah, di sini Anda bisa mempertimbangkan waktu karena mahasiswa itu biasanya akan mempertimbangkan namanya pembayaran UKT. Nah, kira-kira berapa lama waktunya ini? Ini untuk satu jurnal. Nanti Anda bisa menghitung rata-rata di sini. Dari Desember ke 5 Juni itu ada berapa bulan. Nah, setelah itu accepted 4 Juli. Nah, syarat kita adalah cuman accepted. Mulai dari revisi lah kira-kira ya. Itu 5 Juni ke 4 Juli tidak terlalu lama, 1 bulan. Nah, berarti nanti kan kita submit. Setelah itu dikembalikan lagi jika ada perbaikan. Setelah itu dikirim lagi ke jurnalnya, baru kita dapat namanya accepted. Nah, dari accepted ini ternyata tidak terlalu lama. Ini dihitung saja Desember. Anggaplah kita submit Desember ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ada 6 bulan. Nah, cukup makan waktu apa tidak kira-kira. Kita tengok paper yang kedua. Paper yang kedua ini 27 Februari 2020. Juli ini revisi.
Accepted-nya juga Juli. Oh, cepat ya, dari revisi ke 10 Juli. Terus publish-nya di Oktober. Anggap kita tidak perlu saat ini, jangan memikirkan publish-nya, tapi accepted-nya itu dulu. Karena syarat sidangnya itu adalah accepted. Nah, ini beda prodi, beda aturan ya, beda perguruan tinggi biasanya beda aturan. Oleh karena itu, ini yang jadikan acuan. Kita tengok lagi yang lain, atau di edisi yang lain. Kita coba buka di edisi yang lain di tahun 2020 ini. Kita cobain ya. 2021, sorry. Oke, di sini baru 2 ya. Baru 2 yang dipublish oleh jurnalnya. Yang pertama ini diterima oleh jurnal itu 27 Juli 2020, revisinya Januari. Nah, jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, 6 bulan. Nah, itu baru kita perbaiki, setelah itu accepted-nya di Januari juga. Nah, ini 6 hari dari revisi, di accepted-nya itu 6 hari. Tapi waktu tunggunya adalah mulai dari 27 Juli sampai Agustus. Nah, ini pertama terkait dengan waktu. Ini untuk satu jurnal teknologi dan sistem komputer. Sekali lagi ya, ini kita tidak untuk memperbandingkan apapun, tapi kita memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, karena kita berkaitan dengan rentang waktu. Mahasiswa itu juga akan pertimbangannya adalah pembayaran UKT ke depan. Jadi kita akan memang mencari waktu yang cepat. Nah, jadi trik yang utama adalah Anda mencari waktu dulu. Kita cobain, kita bandingin dengan jurnal yang lain atau jurnal JETIC. JETIC ini jurnal dari Universitas Brawijaya Malang. Nah, kita cari di sini arsipnya. Ini jurnalnya bahasa Indonesia. Nah, ini terbitannya banyak ya. Nah, terbitan banyak ini juga mempengaruhi ya. Semakin banyak terbitan tuh semakin menjadi pilihan. Nah, karena dalam 1 tahun tuh banyak yang mau terbitkan. Kita coba yang di sini ada waktunya. Kita coba buka ya satu. Tidak ada waktunya, baru kita download PDF-nya. Ini sudah ada ininya. Naskah masuk tanggal 4 November 2019. Diterima untuk diterbitkan itu 25 November 2020. Nah, ini waktu tunggunya dari 4 November sampai 25 November, 1 tahun. Nah, kita balik lagi. Yang kedua, yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah jumlah terbitan. Nah, tadi kita sudah melihat ya jumlah terbitan. Kalau yang pertama tadi waktu, itu jumlah terbitan juga berkaitan dengan waktu sebenarnya. Jadi yang kedua jumlah terbitan. Kita akan melihat di sini langsung saja dari archive-nya. Nah, ini ya kira-kira seperti ini. Jadi ini 1 tahun itu berapa kali terbit di jurnal JT Siskom ini. Ternyata 1 tahun 1, 2, 3, 4. Rata-rata 4 kali terbitan. 1, 2, 3, 4. Juga 4 terbitan. Nah, ini memungkinkan kita juga untuk semakin banyak terbitan, itu semakin banyak pula ya kita untuk memilih jurnal ini. Kalau kita berkaitan dengan waktu jumlah terbitannya. Nah, kita nanti juga perhatikan dalam satu edisi ini itu ada berapa paper. Nah, ini untuk edisi volume 7 issue 4 tahun 2019. Dalam satu terbitan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, ada 8. Dalam satu terbitan itu ada 8 artikel. 1 tahun itu ada 4 kali terbit. Berarti kemungkinan besar kalau kita submit di sana, jadi setiap satu tahun itu akan menerbitkan 4 kali 8. 8 kali 4, 32 artikel. Nah, ada nggak probabilitas kita masuk ke situ salah satunya? Ini terkait dengan waktu juga. Nah, yang kedua kita cobain di jurnal Infotel. Di Infotel ini dalam 1 tahunnya ini terbit 2020, 2020. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini juga 4. Nah, 4 juga dalam satu terbitan. Nah, itu ada berapa kira-kira? Berapa artikel? Kita bandingin, berarti ini ada 1, 2, 1, kita hitung PDF-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama, ada 8 artikel juga. Nah, jadi sama-sama 4. Nah, kira-kira. Sekarang jurnal JETIC. Di sini ada arsip.
Nah, JETIK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, secara umum berarti ini probabilitasnya kemungkinan besar kita akan masuk paper kita di sini. Karena 1 tahun itu ada 6. Yang lainnya 4 kali, yang ini 6 kali. Berarti 2 bulan sekali jurnalnya akan terbit. Tapi pertimbangannya lagi, kita coba dalam satu edisi ini ada berapa gitu kira-kira. Oke ya, dalam satu edisi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, ada 25 dalam satu terbitan. Ini berarti kemungkinan besar probabilitas kita masuk di sini peluangnya sangat besar sekali dalam 1 tahun itu. 25 dikali 6 kali terbitan dalam 1 tahun. Nah, berapa itu? Berarti mungkin nggak kita masuk di sini. Tapi pertimbangannya ke waktu lagi. Nah, tadi yang pertama adalah waktunya, lama nggak kira-kira. Nah, yang kedua baru terkait dengan jumlah terbitannya berapa. Nah, ini ya, jadi silahkan Anda perbandingkan nanti asa Anda itu mau masuk di mana kira-kira. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu dilihat, ini kalau untuk mahasiswa, oke ya. Nah, tentunya mahasiswa yang akan dilihat adalah publication fee. Atau bayarnya berapa di jurnal ini. Ya, gitu ya. Jadi kita butuh, ketika nanti kita submit, waktunya cepat, jumlah terbitannya banyak, tapi bayarnya mahal. Nah, bayarnya itu sampai 1 atau 3 juta atau 2 juta bahkan. Itu ya untuk Cinta 2 itu ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, bahkan ada yang 2 juta. Dan banyak juga yang free. Nah, itu ya. Jadi kita akan lihat di sini publication fees-nya itu berapa. Nah, biasanya di sini kita cari nah, ini ya. Oke ya. Kalau di jurnal ini di sini ada di submenu ada namanya author fees atau publication fees-nya atau fees or charge-nya. Kena charge berapa ini? Ternyata jurnal ini mulai dari submit itu gratis. Nah, gratis ya, 0 rupiah. Ini 0 rupiah juga. Submitnya gratis, publish-nya juga gratis alias free. Nah, ini untuk jurnal Cinta 2, jurnal teknologi dan sistem komputer. Nah, ini kalau kita membahas terkait dengan publication fees-nya. Terus kalau jurnal ini, kita cari ya, di mana kira-kira ada publication fees-nya. Nih, ada di sini ya. Oke, yang di sini jurnal yang kedua ada namanya publication charge-nya itu berapa. Ternyata di sini ya. Ini untuk orang Indonesia, nah untuk kita penulis dari Indonesia bayarnya ketika nanti publish itu 1.500.000. Nah, gitu ya. 1.500.000 untuk di jurnal Infotel ini Cinta 2. Kita lihat lagi untuk jurnal teknologi dan jurnal teknologi informasi dan komputer atau JETIK ini. Jadi kita lihat ada nggak kira-kira publication fees-nya. Oke ya, mulai di sini ada langsung ditulis. Mulai bulan Januari 2021, JETIK mengenakan biaya publikasi artikel sebesar 300.000. Biaya dibayarkan setelah artikel dinyatakan diterima atau accepted. Nah, untuk pembayaran ini biasanya jurnal-jurnal seperti ini kita tidak submit langsung bayar, tapi kita dinyatakan dulu diterima atau accepted, baru kita akan diberikan semacam notifikasi untuk membayar atau informasi untuk pembayarannya melalui email atau melalui email biasanya, atau kita tinggal langsung masuk dalam OJS-nya. Oke ya, yang ketiga ini adalah terkait dengan publication fees atau biaya yang harus dikeluarkan ketika masuk dalam jurnal ini. Oke. Jadi di sini ya, tadi yang jurnal pertama ini gratis, yang ini 1,5 juta, yang ini 300.000. Tapi Anda pertimbangkan dua aspek yang sebelumnya itu. Oke, yang keempat adalah bahasa. Nah, ini biasanya mahasiswa ini terkait dengan bahasa atau language-nya dalam jurnal atau artikel dengan menggunakan apa kita menulis artikel itu. Nah, ini menjadi kendala juga bagi mahasiswa. Ternyata bahasa Inggris, nah itu belum lagi mentranslate, saya nggak bisa bahasa Inggris katanya. Nah, apalagi nanti kalau kita upahkan atau kita translatekan kepada orang lain, itu akan mengeluarkan biaya. Oleh karena itu ya sudah, kita tengok masing-masing ininya jurnalnya dia pakai bahasa apa di artikel itu. Nah, kalau ini tadi kan pakai sebentar. Nah, ini ya bahasanya bahasa Inggris. Nah, ini yang diutamakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Berarti kalau kita mau submit di sini,
boleh bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, itu silahkan pilih. Kalau di jurnal ini, kalau di jurnal ini bahasa yang digunakan, oke ya. Nah, jurnal ini Infotel dia menggunakan bahasa Inggris. Nah, ya, ini bahasa Inggris. Kalau yang ini tadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ini bahasa Inggris. Sekarang jurnal teknologi dan JTIC ini menggunakan bahasa oke ya, kalau tidak salah JTIC ini memang bahasanya bahasa Indonesia. Nah, yang digunakan full, mulai dari OJS-nya saja kita sudah tahu ya, dan nampak bahwa dia menggunakan bahasa Indonesia. Kalau untuk papernya silahkan di-download, ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi kalau setahu saya JTIC ini menggunakan full bahasa Indonesia, mulai dari isi papernya sampai OJS-OJS-nya pun, sampai peer review-nya pun menggunakan bahasa Indonesia. Oke ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Nah, itu yang terkait dengan yang poin keempat. Poin selanjutnya, nah poin yang selanjutnya adalah yang terakhir ya, ini trip yang terakhir, itu ada focus and scope. Nah, fokusnya kemana gitu. Misalkan Anda sama-sama orang komputer, biasanya focus and scope-nya itu masuk semua ya. Ini jurnal teknologi dan sistem komputer, masih nanti silahkan dicari focus and scope-nya. Di sini ada namanya focus and scope. Kadang kita sudah membuat jurnal, ternyata kita misalkan bidangnya sistem informasi bagian manajemen. Nah, ternyata jurnal ini tidak menerima yang namanya manajemen. Ya, nanti jangan Anda salah. Anda sudah terlanjur submit di sini, nunggu waktunya lama, ternyata bidang manajemen itu tidak masuk di sini. Nah, ini untuk jurnal JT Syscom itu, ini bidang-bidangnya ya, ada embed system, robotic control system, dan sebagainya. Cloud computing, computer network, algorithm, artificial intelligence. Nah, di sini tidak ada yang namanya manajemen informatika, maka Anda jangan masukkan di sini. Gitu. Nah, nanti Anda menunggu lama, udah 6 bulan menunggu, ternyata Anda dikasih notifikasi bahwa oh ini bukan jurnal tidak sesuai dengan fokus and scope-nya ya paper Anda itu. Ya, makanya Anda langsung di-reject di sini. Nah, kita cari jurnal yang kedua, Infotel. Nah, kita cari focus and scope-nya. Ini ya, focus and scope. Nah, ini ada 3 cuman. Ada informatik, ada telecommunication, ada elektronik. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, kalau informatik itu dibagi ini punya sub bidang ilmu, ada including software engineering, information technology, information system. Nah, sistem informasi kemungkinan besar masuk nggak kira-kira? Nah, data mining dan sebagainya. Terus ada telecommunication dan elektronik. Nah, nanti kemungkinan besar di sistem informasi Anda akan ngecek satu-satu papernya. Ada nggak yang kemungkinan mirip-mirip dengan paper Anda itu? Jika mirip, ya silahkan disubmit di sini. Yang ketiga, JTIC. Di sini ada focus and scope-nya, kita tengok. Fokus dan ruang lingkup. Nah, di sini ramai ya. Nah, ini ya seperti ini kira-kira. Ada nggak yang kira-kira mendekati? Oh, ini ya, IT management dan IT governance. Nah, berarti bisa masuk sini. Orang manajemen, orang sistem informasi bidang manajemen bisa masuk sini. Ada e-government, ada ERP, supply chain, nah, itu masuk semua di sini. Ada business process management. Nah, berarti orang-orang manajemen sangat bisa masuk di jurnal JTIC ini. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Nah, itulah kira-kira ada 5 tips and trick bagaimana mahasiswa atau kita memilih suatu jurnal sebagai tujuan kita untuk mensubmit atau mengirimkan karya ilmiah kita sebagai syarat kelulusan jenjang pendidikan kita di suatu kampus. Semoga bermanfaat. Saya Sudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.